Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam channel Rudiansa. Dalam video sebelumnya mengenai indikator makroekonomi, saya telah menyampaikan salah satu indikator berupa penduduk miskin atau persentase penduduk miskin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas secara rinci bagaimana kondisi kemiskinan di Indonesia. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan mengenai definisi kemiskinan yang digunakan oleh BPS ya dalam mengukur kemiskinan, yaitu konsep mengenai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau basic need approach ya. Kemudian kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Minimum kebutuhan dasar digambarkan dengan garis kemiskinan, yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan makanan. Jadi data mengenai kemiskinan ini diperoleh oleh BPS melalui survei sosial ekonomi nasional yang dilakukan 2 kali setahun, yaitu pada bulan Februari dan bulan Maret dan bulan September. Baik, berikutnya bagaimana kondisi kemiskinan di Indonesia secara rinci. Jadi seperti kita lihat di sini ada jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin. Jadi persentase ini adalah jumlah penduduk miskin dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia. Baik, kita lihat perkembangannya. Jumlah penduduk miskin dari tahun 2017 bulan Maret ya, itu sebesar 27,77 juta jiwa. Kemudian pada September 17 ya, menurun 26,58 ya, terus menurun sampai 2019 menjadi 24,79 juta jiwa ya. Kemudian di tahun 2020 di mana awal pandemi Covid di bulan Maret ya, penduduk miskin Indonesia meningkat menjadi 26,42 juta dan September meningkat lagi menjadi 27,55 juta. Hal yang sama dengan persentase penduduk miskin ya pada Maret 2017 20,54% ya, kemudian menurun menjadi 10,12, kemudian pada tahun 2019 September menurun lagi menjadi 9,22. Namun pada September tahun 2020 ya meningkat lagi menjadi 10,19. Nah, mungkin untuk lebih enaknya kita lihat saja grafik berikut ini. Ini adalah perkembangan jumlah penduduk miskin dari tahun 2017-2020 ya. Nah, di sini seperti angka tadi dalam tabel tadi ya kita bisa lihat ya bagaimana jumlah penduduk miskin ya mengalami penurunan dari Maret sampai September 2019 ya. Kemudian dengan adanya gelombang pandemi ini meningkat tajam 26,42 juta jiwa dan 2020 September meningkat menjadi 27,55 juta jiwa. Nah, kalau kita perhatikan jumlah penduduk miskin ya pada September 2020 ini hampir sama dengan kondisi Maret 2017, 27,77 juta jiwa ya. Artinya apa? Artinya bahwa pandemi Covid ini ya sudah mempengaruhi jumlah penduduk miskin ya sehingga kondisinya kembali 3 tahun sebelumnya. Nah, untuk menurunkan penduduk miskin menjadi kondisi 2019 ya seperti September itu sebesar 24,79 ya. Ini nampaknya usaha 3 tahun ya 2017, 18, 19 ya karena 2020 kondisinya hampir sama dengan 2017 ya. Artinya dengan usaha selama 3 tahun mungkin baru penduduk miskin ini bisa kembali ke kondisi September 2019 sebesar 24,79 juta jiwa. Demikian juga untuk persentase
jumlah penduduk miskin ya. Di sini kita bisa lihat ya penduduk miskin Indonesia pada tahun 2020 ya, September itu 10,19% ya. Ini hampir sama dengan kondisi September 2017 10,12%. Artinya apa? Artinya gelombang pandemi ini sudah mengakibatkan jumlah penduduk miskin mundur 3 tahun ke belakang ya, seperti kondisi September 2017 ya. Nah, dari data tersebut nampaknya dibutuhkan usaha yang cukup keras dari para pemangku kepentingan untuk mengurangi atau mengembalikan kondisi jumlah penduduk miskin atau persentase penduduk miskin seperti pada kondisi sebelumnya ya. Nah, bagaimana dengan kemiskinan, peta kemiskinan di 34 provinsi ya. Jadi cukup bervariasi ya. Ada beberapa provinsi yang mengalami perubahan menurun ya, artinya peningkatannya cukup drastis ya. Namun ada pula beberapa provinsi yang mengalami eh, penurunan jumlah penduduk miskin ya. Nah, lebih mudahnya di sini saya gambarkan dalam kolom perubahan. Kalau dia positif itu artinya terjadi peningkatan persentase penduduk miskin. Kalau negatif itu artinya terjadi penurunan persentase penduduk miskin ya. Nah, yang saya blok warna biru ini adalah provinsi-provinsi yang mengalami penurunan ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 provinsi yang mengalami penurunan jumlah penduduk miskin seperti Riau, Nusa Tenggara Barat ya, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah dan Papua Barat. Ini provinsi-provinsi yang mengalami penurunan jumlah penduduk miskin. Namun hampir seluruh provinsi mengalami kenaikan persentase penduduk miskin. Nah, mungkin kalau kita lihat di peta atau di grafik ini, kita bisa lihat bahwa persentase penduduk miskin di 34 provinsi ya, ini adalah kondisi 2019 dan 2020 ya. Jadi masih banyak provinsi yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi ya, seperti Papua, Papua Barat, NTT, Maluku dan Gorontalo ya. Ini tingkat kemiskinannya cukup tinggi ya. Namun ada beberapa provinsi yang tingkat kemiskinannya eh, rendah ya, seperti DKI Jakarta ya, itu di bawah 7% ya, kemudian Kepri dan seterusnya. Nah, ini kondisi atau peta kemiskinan eh, Indonesia pada sebelum COVID dan setelah pandemi COVID ya. Jadi bisa kita lihat banyak provinsi yang penambahan kemiskinannya cukup tinggi ya. Nanti bisa dianalisis lebih lanjut atau lebih dalam terkait dengan penambahan jumlah penduduk miskin akibat pandemi COVID. Nah, memasuki tahun 2021 diharapkan seluruh daerah provinsi di Indonesia mengalami pemulihan ekonomi ya, atau recovery ekonomi ya, sehingga perekonomian nasional ikut mengalami pemulihan. Namun pemulihan ini sangat-sangat tergantung dari keberhasilan ya pemerintah dan kita semua dalam menangani pandemi COVID ya. Seperti keberhasilan dalam program vaksinasi, keberhasilan dalam menerapkan program 5M dan seterusnya ya. Ini semua sangat tergantung dari pemerintah selaku pengambil kebijakan dan kita semua selaku pelaksana. Kemudian yang kedua, keberhasilan atau pemulihan ekonomi ini sangat juga ditentukan oleh kebijakan pemerintah dalam memberikan stimulus ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat ya. Jadi seperti kita ketahui bersama, pendapatan masyarakat ini sangat berpengaruh terhadap konsumsi ya. Kalau konsumsi meningkat ya, maka jumlah penduduk miskin
diharapkan atau pendapatan meningkat, jumlah penduduk miskin diharapkan juga menurun ya, sehingga konsumsi meningkat, eee, ekonomi PDB meningkat, sehingga ekonomi dapat eee, terpulihkan atau kembali dalam kondisi normal. Nah, ini semua sangat-sangat tergantung seperti saya sebutkan tadi, penanganan Covid dan kebijakan pemerintah dalam memberikan stimulus. Demikian beberapa informasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.